Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansa MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Menengah 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan membahas mengenai pemecahan masalah dari video yang telah diberikan, yaitu pemecahan masalah kapasitor kardus dan mobil box, juga estimasi total biaya. Sebelumnya, kelompok 1 ini terbagi menjadi 4 anggota. Yang pertama ada Siti Nur Solihati dengan NIM 2151104 sebagai presentator keempat. Yang kedua ada Siti Hanifah Fauzia, saya sendiri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 3, serta sebagai presentator pertama. Yang ketiga ada Muhammad Sahdam Darmawan dengan NIM 2151621 sebagai presentator kedua. Dan yang terakhir ada Anissa Indah Lestari dengan NIM 2151614 sebagai presentator ketiga. Sebelum masuk pada materi, saya akan memberi tahu terlebih dahulu subtes yang akan diberikan. Yang pertama yaitu data yang diketahui dari video yang telah diberikan. Yang kedua yaitu perhitungan kapasitas maksimum kardus yang masuk ke dalam gudang. Dan yang ketiga, perhitungan kapasitas maksimal mobil box yang masuk ke dalam garasi. Yang keempat, perhitungan estimasi biaya total. Maksud biaya total di sini yaitu gudang dan garasi. Dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama itu yaitu data yang kelompok kami dapatkan dari video yang telah diberikan. Yang pertama, salah satu penyebab dari pemunculan masalahnya yaitu karena gudang dan garasi yang lama sudah tidak bisa mencukupi kapasitas persediaan yang baru. Kapasitas apa nih? Kapasitas mie instan dan kapasitas dari mobil box. Data yang kedua yaitu kelompok kami mendapatkan desain gudang dan garasi baru dari video yang telah diberikan, yaitu gudang sebelah kiri, garasi sebelah kanan, dan di depannya ada jalan. Data yang selanjutnya yaitu ukuran masing-masing gudang dengan panjang setiap sisi tegap atas adalah 13 meter dan panjang setiap sisi per ruangannya 8 meter dikali 8 meter dikali 8 meter. Dan untuk ukuran kardus mie 32 cm dikali 20 cm dikali 23 cm. Mungkin sesuai dengan pengetahuan kelompok kami, 32 cm itu untuk setiap sisi-sisinya 32 cm, 20 cm, dan 23 cm. Karena menurut kami, kardus mie instan ini berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang sudah tertera. Data yang selanjutnya yaitu ukuran masing-masing garasi dan ukuran lahan yang dibutuhkan mobil box. Untuk ukuran garasi sendiri, satu ruangan dengan panjang, lebar, dan tinggi 7 meter, 15 meter, dan 3 meter. Sedangkan untuk ukuran lahan yang dibutuhkan mobil box itu 3,5 meter dikali 2 meter dengan ukuran atap bagian depan dan belakang 5 meter. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai data yang diketahui dari video yang telah diberikan. Untuk subtes yang kedua akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Sahdam Darmawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi mengenai pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, dari data-data yang sudah disebutkan tadi, maka muncullah sebuah rumusan permasalahan, yaitu yang salah satunya bagaimana perhitungan kapasitas kardus yang masuk ke dalam gudang. Nah, untuk menentukan maksimal kardus yang masuk ke dalam gudang tersebut, maka hal yang pertama itu kita harus mencari volume dari kardus mie dengan ukuran yang telah diketahui yaitu 32 cm kali 20 cm dikali 23 cm. Maka untuk volume kardus mie tersebut yaitu 32 kali 20 kali 23 sama dengan 14.720 cm3. Nah, kenapa kita dirubah ke meter? Karena untuk gudangnya itu satunya berbentuk meter, maka terubah meter menjadi 0,01472 meter kubik. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan maksimal kardus yang masuk ke dalam gudang, yang kedua yaitu mencari volume dari gudang dengan ukuran yang telah diketahui, yaitu 6 ruangan dengan panjang sisi 8 meter. Maka untuk volume gudang tersebut, per ruangannya 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 meter kubik. Maka untuk 6 ruangan 512 dikali 6 yaitu 3072 meter kubik. Nah, terakhir dari saya, untuk menentukan maksimal kardus yang masuk ke dalam gudang, yaitu kita
membagi volume gudang dengan hasil dari volume kardus mie, yaitu 3072 dibagi 0,01472, maka sama dengan 208.695,65 dibulatkan menjadi 208.696 kardus mie. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sadam Darmawan yang telah memaparkan presentasinya. Subtes yang ketiga akan dipaparkan oleh Anissa Indah Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi kali ini. Dengan di sini saya akan menghitung kapasitas maksimal mobil box yang masuk ke dalam garasi. Untuk mencari ukuran lahan parkir yang dibutuhkan per mobil box dengan ukuran yang telah diketahui, kita kalikan dulu ukuran dari mobil box tersebut, yaitu 3,5 meter dikali 2 meter. Kita kalikan panjang kali lebarnya, yaitu sama dengan 7 meter persegi untuk luas lahan mobil box tersebut. Nah, di sini kita lalu mencari luas garasi dengan ukuran yang telah diketahui, yaitu 7 meter dikali 15 meter dikali 3 meter. Nah, kita sama untuk mencari luas garasi tersebut, kita pakai rumus panjang kali lebar, yaitu 7 meter dikali 15 meter, yaitu sama dengan 105 meter persegi untuk luas garasinya. Nah, setelah itu kita hasil dari luas garasi dibagi hasil dari luas mobil box tersebut. Kapasitas maksimal sama dengan luas ruangan garasi dibagi luas lahan parkir per mobil box. Setelah kita ketahui luas ruangan garasinya itu 105 meter dan untuk luas lahan parkirnya yaitu 7 meter. Nah, kita bagikan yaitu menghasilkan 15 mobil box. Jadi kapasitas maksimal mobil box masuk ke dalam garasi yaitu 15 mobil box. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Indah Lestari yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya, subtes yang keempat yaitu akan dipaparkan oleh Siti Nur Solihati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perhitungan estimasi biaya total dari gudang dan garasi. Yang pertama, untuk mencari estimasi biaya dari gudang, yaitu dengan cara mencari luas permukaan dari gudang dengan ukuran yang telah diketahui. Setelah itu dikali dengan harga yang tertera di dalam data tersebut. Nah, karena bentuk keseluruhan gudang dan bentuk dalam ruangan gudang berbeda, jadi kita memakai dua cara. Yang pertama, untuk mencari luas permukaan keseluruhan gudang karena berbentuk balok, jadi kita menggunakan rumus 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Setelah itu kita substitusikan sesuai dengan ukuran yang diketahui, sehingga didapatkan untuk luas permukaan keseluruhan gudang yaitu 1408 meter persegi. Nah, untuk luas permukaan dalam gudang karena berbentuk kubus, jadi kita memakai rumus sisi kali sisi. Dan karena di dalam gudang terdapat 7 ruangan, jadi kita kalikan 7. Untuk sisinya kita substitusikan sesuai dengan ukuran yang diketahui, sehingga didapatkan untuk luas permukaan dalam gudang yaitu 448 meter persegi. Dan untuk mencari estimasi biaya dari gudang, kita menggunakan rumus harga estimasi yang diketahui dikali dengan luas permukaan keseluruhan tambah luas permukaan dalam. Nah, karena harga estimasi yang diketahui itu adalah 1.500.000, jadi 1.500.000 dikali 1.408 tambah 448, sehingga didapatkan untuk estimasi biaya gudang yaitu 2.784.000.000 rupiah. Nah, yang kedua, untuk mencari estimasi biaya dari garasi. Caranya sama, yaitu menghitung luas permukaan garasi dengan ukuran yang telah diketahui, setelah itu dikalikan dengan harga yang tertera di dalam data tersebut. Nah, karena garasi tersebut berbentuk balok, jadi kita menggunakan rumus 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Terus kita substitusikan ukurannya sesuai yang diketahui, sehingga didapatkan untuk luas permukaan garasi yaitu 342 meter persegi. Nah, untuk estimasi biaya garasi, kita memakai rumus luas permukaan garasi dikali harga estimasi yang diketahui. Terus kita substitusikan sesuai yang tadi kita hitung, sehingga diperoleh untuk estimasi biaya garasi yaitu senilai 513 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya
dari hasil estimasi harga gudang ditambah dengan estimasi harga garasi sehingga dihasilkan estimasi harga keseluruhannya. Kan tadi sudah kita hitung ya untuk estimasi harga gudang berapa, estimasi harga garasi berapa, tinggal kita tambahkan sehingga diperoleh untuk estimasi biaya total atau estimasi harga keseluruhannya yaitu 3.297.000.000 rupiah. Oke, mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nursolihati yang telah memaparkan presentasinya. Yang terakhir yaitu subtes yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari pemecahan masalah yang telah kami dapatkan dan telah mendapatkan solusinya yaitu berdasarkan hipotesis kelompok 3 bahwa volume dari kardus mie instan adalah 0,01472 meter kubik dan volume gudang keseluruhannya 3072 meter kubik. Maka dapat disimpulkan untuk kapasitas maksimal kardus mie instan yang masuk di gudang tersebut adalah 208.696 yang dibulatkan ya. Berarti 208.696 kardus. Dan untuk mencari kapasitas maksimal mobil box yang masuk di garasi yaitu dengan cara mencari luas mobil box yaitu 7 meter persegi dan luas ruangan 105 meter persegi, maka dapat disimpulkan untuk kapasitas maksimal mobil adalah sebanyak 15 mobil box. Dan untuk kesimpulan selanjutnya yaitu untuk estimasi harga keseluruhan yang sudah dipaparkan oleh rekan kelompok saya yang lain bahwa estimasi harga gudang untuk kardus mie instan yaitu 2.784.000.000 rupiah dan untuk estimasi harga garasi mobil box adalah 513 juta rupiah, maka dapat disimpulkan kesimpulan pemecahan masalah dengan hipotesis dari kelompok 3 untuk estimasi harga garasi dan gudang memerlukan estimasi harga sejumlah 3.297.000.000 rupiah. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemecahan masalah dari video yang telah diberikan dan solusi yang telah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.